Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin habibi rabbil alamin khatamin nabiyyin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Malhimna marashid umurina a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Iftah alaina futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya al mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi min adzabika astajir wa bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wal aqalla min dhalik, la tanza' minni salih ma ataitani wa zidni min. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa barakatuhu 'ulumihi wa bikum al-muslimina fid dharain amin ila an qala. Kemarin disebutkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerahnya kepada kita, Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita, kita lupa kepada kemampuan diri kita, yang itu akan menyebabkan kehidupan kita sangat istimewa, maka beliau mengajarkan bagaimana cara mendapatkan itu semua. Itu yang kemarin saya sebut dengan menjaga adab. Dengan adab itu berarti kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka beliau menyebutkan kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Kun, jadilah engkau bi awsafi rububiyyatih, dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muta'alliqa, orang yang senantiasa nempel dan bergantung, melekat dengan sifat-sifat pemeliharaan, dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi awsafi ubudiyyatika, dan dengan sifat-sifat penghambaanmu padanya, mutahaqqiqa, orang yang merealisasikan. Nah, jadi semakin kuat seseorang itu terkait dengan Tuhannya, maka dia akan semakin istimewa di dalam kehidupannya. Makanya memang agak susah itu kita berharap dari orang, mohon maaf, yang nggak paham ilmu agama, yang nggak jaga sholat jamaah, yang tidak dekat dengan ulama, tidak paham ilmu syariat,
kita harapkan kebaikannya yang berlebih ya. Itu agak sulit itu. Karena dengan kepahaman seseorang, maka dia akan semakin paham dengan sifat-sifat kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang itu sudah tahu Tuhan itu maha hebat, dia maka nggak berani macam-macam gitu. Orang ini kalau jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah tuh mau nggak sombong. Ya orang kelebihannya ada di dia semua. Susah mau bertindak adil, tidak semena-mena. Ya susah, orang nggak ada yang berani sama dia. Dan secara struktur kepengurusan dia orang paling tinggi, paham nggak? Maka agak sulit itu, Maka beruntunglah kita. Dengan kita semakin kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perubahan dirinya itu drastis gitu. Orang tidak mengenal Allah itu al-haq gitu, yang maha benar. Sehingga orang tuh nanti prinsip hidupnya itu bukan al-haq gitu. Prinsip hidupnya menang, prinsip hidupnya adalah kepentingannya. Tapi kalau orang tuh paham, maka nanti dengan sifat al-haqnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia kejar adalah benar atau salah gitu. Dan dia akan selalu ngejar kebenaran. Walaupun dia ada di posisi yang disalahkan, dia di posisi yang disudutkan, dia mendapat posisi yang tidak menguntungkan. Tapi karena prinsipnya prinsip keadilan, prinsipnya prinsip kebenaran, maka itu nggak usah dikasih tahu. Dia paham sendiri gitu. Dia akan minta maaf sendiri, dia akan merubah semuanya secara lebih baik. Bisa dipahami nggak nih? Maka kita agak susah berharap perubahan drastis sama orang-orang yang tidak punya ta'aluk kuat ke Allah. Tapi kalau orang tuh ta'aluknya kuat ke Allah, tuh lihat tuh tukang sihirnya Nabi Musa. Ta'aluk sebentar itu langsung hilang takut sama Fir'aun, hilang takut kematian itu. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Qala sawfa ta'lamun. Ayatnya banyak ya, saya takut salah redaksi. Tadinya jadi orang spesialnya Fir'aun, udah ta'aluk sama Allah, akhirnya sujud iman sama Nabi Musa. Diancam mati, diancam diusir, bahkan diancam disalib. Kata mereka, silakan aja mau apain kita. Toh kalau nggak mati sekarang, besok juga mati. Kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak takut mati langsung, nggak takut Fir'aun. Coba. Jadi orang tuh kalau ta'aluk kepada zat yang maha hebat, nanti cepat hebatnya gitu. Ta'aluk kepada zat yang maha sempurna, nanti cepat sempurnanya itu. Itu saya bilang kemarin tuh, apapun dikali apa? Infinity itu, dikali bilangan tanpa batas, itu hasilnya tanpa batas. Mau yang dikali 1 juta kayak hasilnya tanpa batas, mau yang dikali 0 kayak hasilnya tanpa batas, mau yang dikali minus kayak minus 100. Kali infinity, jadinya tanpa batas. Itulah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, dalam puncak keterpurukan mereka kenal Allah melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Quran. Wah, menjadi generasi yang tak tertandingi. Maka itulah yang diinginkan oleh orang-orang batil. Orang Islam tuh jauh dari agamanya, dianggap ikut agama tuh kolot, dianggap ikut agama itu gak berbudaya, dianggap kalau serius sama agama tuh ketinggalan zaman. Oh enggak, itu sumber kekuatan tuh, mereka tahu persis. Nah, jadi kalau kita semakin terkait dengan sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin menghamba kepadanya. Nah, ini apa saja tuh sifat-sifat ketuhanan Allah yang maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha kaya, maha mampu, maha mengetahui, dan lain sebagainya. Sifat-sifat ubudiyah apa? Lawannya apa? Lawannya. Allah yang maha mulia, kita merasa hina, rendah di hadapan Allah. Allah maha kaya, kita merasa paling butuh kepadanya. Allah maha mampu, kita merasa tidak sanggup. Allah maha kuat, kita merasa lemah. Allah maha tahu, kita merasa bodoh. Jadi udah begitu itu. Ya kalau kita sama Allahnya benar, itu nanti Allah kasih kebalikannya. Itu tadi, jadi agak susah gitu.
orang itu mau tawadhu kalau dia nggak kenal Tuhannya. Itu agak susah. Ya apa yang mau dibikin dia rendah hati? Mobilnya berderet, pasukan pengamannya rame, apa yang ditunjuk jadi, yang diucapkan terlaksana. Ini merendah hati dari mana coba? Tapi kalau ingat Allah, kalau kenal Tuhannya, malu dia. Ya Allah, ngapain orang itu pada nunduk sama saya? Makasih ya Allah. Ya Allah, kenapa begitu sakti ucapan ini? Ya Allah, kalau bukan karena Engkau. Akhirnya sama Allah tuh malu aja. Sehingga nanti beda itu beda. Orang kaya dibantu Allah sama orang kaya dengan kemampuan sendiri, ntar dari ucapan beda, dari sikap beda. Jadi pemimpin yang takluk sama Allah dengan enggak tuh nanti beda. Kalau nggak takluk sama Allah tuh maunya nyalain orang aja. Nggak pernah mau minta maaf, tidak ada perubahan. Orang yang berhadapan dengan dia, ini orang kapan berubahnya, paham nggak? Tapi kalau kita tuh takluk sama Allah, orang yakin gitu, walaupun kita mungkin hari ini belum baik-baik banget, dia yakin, ntar dia mah berubah sendiri gitu. Nah, itu seperti Amalik, ngomong dua-duaan mas, ngomong apa sih? Yalah ngomong begitu doang, paham? Nah, itu masalahnya komunikasi doang, paham? Saya nggak tersinggung, saya juga nganggap kamu apaan sih begini doang, gitu, paham nggak? Kita tuh kalau dekat sama Allah, kita tuh kalau terbuka sama Allah, di dunia ini apa ya? Jadi ya Allah tuh kan maha luas ya, akhirat itu maha luas, jadi kita tuh jarang sumpek gitu. Ya, kalau kita nih pikirannya dunia, yang dikejar dunia ini kan sempit, yang tinggal banyak. Akhirnya bergesekan nggak? Bergesekan. Akhirnya sumpek. Udah makanya luaskan. Cita-cita kita tuh akhirat, cita-cita kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak ada batasnya itu. Sehingga nanti inspirasi kita, kebaikan kita, perkembangan kita tuh nggak ada batas itu. Nah, ini yang dibilang. Nah, terus bagaimana tuh cara kita bergantung dengan sifat-sifat mulianya Allah? Ya itu tadi. Semua hajat kamu minta kepadanya, kamu serahkan segala urusannya kepadamu. Apa saja yang tidak sesuai dengan maunya engkau tolak. Dan kamu tidak melihat apapun di alam semesta ini kecuali engkau melihat dia. Ya. Ini kata beliau, kalau engkau melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, maka engkau akan menjadi mulia dengan Allah. Dan engkau tidak merasa mulia dengan yang lainnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya segala sesuatu selainnya jadi kecil di matamu. Mana saya ngaji sama ibu-ibu, saya bilang saya punya utang 30 juta, duit saya di dompet kemarin 150.000. Tenang aja. Tenang aja, duit itu kecil sekali. Sekali imam itu beres. Sekali aset orang tua saya laku beres. Sekali medsos saya naik beres. Nah itu nggak bisa orang mikir sejauh itu tuh kalau tidak punya keyakinan sama Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW tuh dengan gencetan kafir Quraisy dan kelompok-kelompok Arab lain tenang aja. Ya, manusia ini kecil nggak? Dibanding bumi kecil nggak? Bumi ini di galaksi Bima Sakti itu cuman 1 dari sekian M ya kemarin ya di Ustadz Abu Syauqi. Ya, kecil banget manusia tuh. Dia bergantung, dia berlindung kepada yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Makanya dia tenang aja. Nah kalau Allah tuh nggak masuk dalam hati orang, itu orang gelisah terus itu. Nah, maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan, dikenalkan. Ini yang membuat kita nanti dimuliakan. Nah, kalau engkau melihat kepada maha kayanya dia, maka engkau akan bergantung dengan kekayaannya, dan engkau akan merasa tidak perlu kepada apapun selainnya, dan kamu hanya perlu kepadanya, dan kamu akan merasa cukup dengannya tanpa adanya yang lain. Orang tuh bingung gitu ngeliat, orang padahal nggak punya apa-apa, tapi bukan sombong, tapi
Ini orang kayak nggak perlu orang, ini orang kayak nggak peduli ini, nggak peduli itu. Itu keajaiban kalau kita punya Allah di dalam hati kita. Di waktu yang sama, ada orang tuh sangat hebat gitu. Tapi hidupnya ngeluh aja, hidupnya gelisah, hidupnya risau, hidupnya khawatir, takut. Karena tidak diisi dengan sifat-sifat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bergantung kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kita lemah, maka kita tidak ada yang kita lihat lemah, atau kita tidak lemah kecuali langsung seketika kita bergantung kepada kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita anggap semuanya lemah gitu. Yang kuat cuman Allah. Akhirnya nggak pandai menjilat dia. Walaupun juga jangan songong. Kadang-kadang kita nggak pandai menjilat terus songong, jangan. Nggak pandai menjilat, tapi akhirnya sikapnya tepat kepada setiap orang. Dan dia nggak bisa disetir orang. Yang di hatinya cuma ada Allah. Nah, kalau kita memandang kepada luasnya ilmunya Allah, maka kita akan merasa cukup dengan apapun yang dia berikan, karena dia yang maha tahu kan. Ya coba kamu lihat nih. Ini kalau saya nggak yakin sama keputusan Allah yang terbaik, coba. Saya kan duit tuh dulu banyak saya tuh. Banyak ke Yaman, banyak bayarin utang orang tua, banyak ikut training ini, banyak beli buku ini, banyak. Apalagi itu kuliah S2. Itu kalau kita nggak yakin bahwa itu yang jalanin Allah dan itu yang terbaik kan, itu saya bisa ngapain ya dulu begitu. Padahal begitulah cara Allah. Coba kebayang nggak kamu kalau saya dulu nggak begitu, saya udah ketarim belum? Kapan? Wallahu alam. Tapi dengan saya sudah ketarim, saya sudah huruf setahun, saya sudah ketemu para masyaikh di India, Pakistan. Ya kalau bagi orang tablik dan bagi orang pondok udah lengkap lah perjalanan ruhaniah spiritual saya tuh di kelas ini ya. Saya sudah suluk, saya sudah ketarim, saya sudah ke markas-markas dakwah dunia. Itu tuh udah settle lah gitu. Mondok selesai, belajar sana sini selesai, pengalaman sana sini selesai, kuliah di umur sekian udah S2 man, bentar lagi S3, pendidikan mubalek, ikut pendidikan public speaking, menjadi mudir sekian tahun, memimpin dan membimbing para santri, para asatid. Coba kalau saya memandangnya bahwa ngapain dulu nggak nabung, dengan tidak meyakini gitu, ngapain sih begitu gitu. Padahal ini kan atas ilmunya Allah. Coba kalau dulu saya sadarnya belum di titik ini nih, belum di titik 2025, belum di titik 2002, kira-kira itu prestasi saya tadi itu saya bisa raih nggak? Saya udah mikir dulu, harus direm duit harus ditabung gini. Kira-kira prestasi saya yang tadi yang sederet itu bisa saya raih nggak? Akhirnya kan Allah sadarkan saya man, di usia saya yang 34-35, astagfirullah, rumah belum ada, mobil juga dari hasil warisan kan gitu, tabungan nggak punya, anak udah 4, bentar lagi 5, astagfirullah. Allah sadarkan di situ. Tapi saya sesali nggak masa lalu saya? Ya enggak lah. Kenapa? Itu kan atas ilmunya Allah, atas hikmahnya dia, atas sayangnya dia. Coba kalau kita mikirnya, aduh ngapain? Sehingga nanti kita apa saja kalau kita balikin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tahu sekarang dunia pikiran, toh yang narik juga kita. Yang mau ketarim siapa? Saya. Yang mau S2 siapa? Saya. Yang mau pinter siapa? Saya. Yang mau beli kitab banyak siapa? Yang pengen terus meningkat dengan ilmu siapa? Udah bener kan? Akhirnya hidup itu tenang, nyaman. Sehingga akhirnya hari ini Allah kasih kepahaman saya untuk mulai nabung, untuk mulai mengatur ekonomi. Udah tepat belum waktunya? Udah tepat lah.
Ilmunya udah cukup dulu, yang mahal-mahal maksudnya. Tahu ada duit lagi, saya sekolah yang lebih mahal saya. Saya mau ikut IMC yang 22 juta. Saya mau ikut public speaking yang 15 sampai 20 juta. Beneran nih. Tapi dengan sudah adanya saving money terlebih dahulu. Apa artinya kalau kita melihat bahwa ilmu dia maha luas, dia maha bijaksana. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita nggak pernah sesali kok. Apalagi itu tadi ya, mungkin kalau duit saya hilangnya untuk maksiat, untuk main perempuan, untuk poya-poya mungkin lah. Duit saya hilang buat orang tua 40 juta lunasin utang. Ngumrohin dia berdua, mana yang saya sesali? Buat ketarim ketemu Habib Umar, buat huruf setahun habis sekian puluh juta, buat beli kitab tuh habis ratusan juta. Buat kuliah habis 50 juta, 70 sama S1. Pengalaman ini itu SSG itu habis berapa juta? Ini. Tapi karena saya yakin, ya itu yang gerakin Allah, itu yang terbaik. Sehingga akhirnya di titik ini saya ketemu siapa aja nggak minder sama orang. Artinya, apapun yang Allah gerakkan kamu, apapun kondisi kita hari ini, Dia maha tahu kok. Wa ilmuhu yughnini an su'ali, itu kata Imam Abdullah Haddad, maha taunya Allah tentang diri kita itu membuat saya nggak perlu minta sama Dia. Dia tahu yang terbaik. Baik. Nah, di sini bagus ini. Syekh Syuikhina Sayyidi Ali Al-Khawas, salah satu ulama tasawuf yang hebat. Beliau mengatakan ahlu zahir, orang-orang ahli zahir, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih tinggi. Mana mereka menjadi yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih terhormat, lebih muncul dibanding orang lain. Begitu nggak? Orang-orang ahli zahir nih, udah jadi camat apa cukup? Enggak. Dia pengen jadi bupati. Bupati cukup? Enggak. Pengen jadi wali kota. Wali kota cukup? Enggak. Pengen jadi gubernur. Terus pengen jadi yang paling tinggi. Udah kaya satu kampung, pengen lebih kaya, pengen jadi kaya, paling kaya sekelurahan, pengen jadi paling kaya sekecamatan, pengen jadi paling kaya se-Indonesia, pengen jadi paling kaya sedunia. Itu ahli zahir. Mereka ingin selalu meninggikan kedudukannya sehingga tidak ada yang mengalahkan mereka. Sebaliknya ahlul batin, orang-orang ahli batin, mereka berlomba-lomba untuk semakin merendah. Semakin apa? Merendah. Mana di antara mereka yang lebih nunduk, yang lebih merendah di hadapan Allah melebihi yang lain. Dan ini beneran nih, sama Allah tuh makin nunduk, makin gak ngerasa, makin ngerasa hina, makin ngerasa gak bisa, makin gak punya apa-apa perasaannya, maka itu yang paling banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu ingat ucapan Imam Ibnu Athaillah beberapa hikmah yang lalu adalah, kalau kita ingin dapat sedekahnya Allah, kita pengen dapat bantuannya Allah, apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhiril ayat. Kalau kita pengen dapat sedekah orang, bisa nggak kita kaya? Nggak bisa. Kita kaya nggak dapat sedekah, nggak dapat zakat. Nah, begitu juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen terus dapat zakat dari Allah, pengen dapat anugerah terus dari Allah, benamkan diri kita sedalam-dalamnya, sehina-hinanya di hadapan Allah ya. Makanya kan rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu tawadu, nggak pada tempatnya. Ustadz silakan imam. Bapak aja Pak. Oh saya emang nggak pantas. Ya Ustadz ya imam tuh. Hafiz Quran ya imam. Ada kadang-kadang begitu orang tuh. Akhirnya yang maju orang awam, akhirnya dipimpin orang awam. Pas udah dipimpin orang awam, ngomel di belakang. Ini orang gimana sih? Nah, saya punya temen tuh begitu tuh. Padahal dia kakak kelas saya. Enggak usah, Ustaz makan ini. Lah, kan kakak kelas gua. Jadinya jadi kesian gitu. Bukan rendah diri, rendah hati. Ini sama nih, saya ngaji ini. Ya Allah nggak pantas, nggak bisa. Tolong, bimbing, jagain. Oh itu paling seneng Allah. Jadi kalau ahli zahir mereka berlomba-lomba ingin menjadi yang paling hebat di hadapan makhluk, maka ahli batin mereka yang paling banyak berlomba-lomba untuk semakin nunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin nunduk, semakin merendah di hadapan Allah, dia akan menjadi semakin hebat. Nah,
Ini kata Syekh Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sifat-sifat ketuhanan itu ada 4. Ya. Yang sebalik dari itu, itulah sifat-sifat hamba. Apa itu sifat ketuhanan ada 4? Yang pertama adalah sifat Allah yang maha kaya. Sifat Allah yang maha cukup. Lawannya apa? Al-faqru, fakir, merasa perlu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah tahu Allah yang maha kaya, maka sikap kita sebagai hamba apa? Merasa fakir, merasa perlu, merasa butuh terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat ketuhanan yang kedua adalah al-izz. Itu Allah tuh maha mulia. Maka lawannya apa? Yang itu menjadi sifat hamba. Kita harus terus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sifat al-qudrah. Allah tuh yang maha kuat. Maka kita harus merasa lemah terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mampu ya, maaf, maha mampu. Maka lawannya adalah kita harus merasa terus tidak mampu, tidak sanggup. Nah, itu ketika Nabi Musa dipilih sama Allah SWT, apa? Langsung, wah ya memang saya yang paling mantap, memang saya yang paling. Enggak. Kata Nabi Musa apa? Ya. Sesungguhnya apa? Saya punya masalah sama Fir'aun masa dulu. Apa? Saya udah dibayain sama dia, tapi bangsanya dia pernah saya bunuh, orang Kibti itu. Wa akhafu alayya dzambun. Ya benar ya. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayaqtulun. Saya punya dosa. Ingat masa lalunya gitu. Wah, jangan deh, jangan saya. Saya ini dibesarin Firaun. Pas sudah dibesarin, saya kurang ajar sama orangnya gitu. Wah, dia marah besar itu. Pas dipilih sama Allah ngerasa nggak sanggup, ngerasa nggak pantas. Kemudian yang kedua apa? Kata Nabi Musa. Ya, dulu kisah Israiliyatnya gitu ya. Jadi Firaun waktu lagi bercanda-bercanda sama Nabi Musa, terus jenggotnya ditarik gitu, jenggotnya sama Nabi Musa. Nah, akhirnya lidahnya dikasih apa? Dikasih bara api. Maka kan apa? Lidah Nabi Musa itu tidak selancar apa? Nabi Harun. Wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan farsilhu ma'iyya rid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Karena lidah Nabi Musa itu agak keluh itu. Karena kisah Israiliyatnya, karena dulu pernah narik jenggotnya Firaun, terus karena lagi main-main gitu terus dikasih bara api gitu, sehingga ada kesan cadelnya. Begitu dalam kisah Israiliyatnya, Allah taala alam. Dan semua itu yang Allah pilih itu karena ngerasa nggak sanggup, karena ngerasa nggak pantas, karena ngerasa nggak bisa. Semakin ngerasa bisa, nggak Allah pilih itu. Walaupun setelah ngerasa nggak bisa, nanti Allah yang bisakan, Allah yang mampukan. Ya. Maka selalu kan orang-orang pilihan dakwah pertama itu orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang nggak sanggup. Kenapa? Karena mereka ngerasa nggak sanggup, jadi enak Allah mentarbiahnya gitu. Sama lah santri sok pinter sama santri pinter tapi ngerasa nggak bisa apa-apa, mana yang enak? Yang sok pinter apa yang nggak tahu apa-apa? Nggak tahu apa-apa tuh kata Abang Isan tuh, dia di dunia marketing mobil juga begitu, di dunia marketing. Lebih enak nyari orang dari nol yang siap digembleng tanpa ada tanpa ada penolakan ketika digembleng, daripada orang yang setengah-setengah sok tahu, asal dikasih tahu ini Pak menurut saya lah, orang mau dididik tapi apa ngelawan gitu, tapi punya persepsi sendiri. Ya begitu juga kurang lebih sama Allah. Ya kalau orang itu udah merasa tahu, merasa hebat, merasa bisa, Allah ngasih taunya bingung. Setiap dikasih tahu ini, dia ngerasa punya yang lebih baik, padahal ikut aja. Nah, itu semua orang-orang yang Allah pilih itu, ketika mereka semakin merendah, semakin gak sanggup, semakin merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, 4 hal ini itu saling terkait. Kalau ada yang satu, maka semuanya akan kena. Kalau dia yakin Allah Maha Mulia, dia maka akan mendapatkan kebalikannya. Dia akan terus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasannya diulang-ulang aja nih sama beliau. Nah, ini kata beliau nih, siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka dia akan terus perlu ke Allah. Paham nih ya? Siapa yang merasa cukup ke Allah, maka dia akan terus perlu ke Allah. Siapa yang merasa cukup ke Allah, dia
siapa yang terus perlu ke Allah, maka dia akan merasa cukup ke Allah. Kan bolak-balik tuh. Diulangi, siapa yang merasa cukup ke Allah, dia cuman butuh ke Allah. Siapa yang merasa butuh terus ke Allah, dia akan merasa cukup ke Allah. Yang kata beliau, Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan bahwa dua sifat ini itulah yang selalu ada pada arif billah. Kadang-kadang dia merasa cukup sama Allah. Sehingga jangan heran tuh ulama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh itu kalau udah sedekah tuh habis-habisan gitu. Paham gak? Itu dia lagi apa tuh? Lagi gandrung dengan sifat Allah apa itu? Al-Ghani. Ya. Jadi ketika orang itu ngerasa cukupnya ke Allah itu lebih, bahwa semuanya akan dicukupi sama dia, boom. Nanti ada satu waktu apa? Dia digandrungi oleh rasa fakir ke Allah. Tadi kan ngerasa cukup ke Allah, sekarang ngerasa perlu ke Allah. Sehingga nanti orang yang kalau sedekah habis-habisan itu, di satu waktu yang lain, dia apa? Dia mengikat perutnya dengan batu. Karena apa? Ala syiddatil ju, karena lapar yang terlalu parah. Itu nyambung nggak coba? Kan ada ungkapan itu kan yang pernah saya sampaikan, orang kaya itu susah miskin, sekali miskin kaya lagi. Orang kaya ya udah gayanya orang kaya, paham nggak? Nggak ada tuh orang kaya atau besok miskin, lama baru kaya lagi. Oh itu mah kayanya bukan maunya sendiri. Kalau orang begitu, ini kamu harus bedakan. Nah, kita pengen jadi orang kaya yang arif billah. Orang kaya yang arif billah bagaimana tuh? Itu tadi gantungannya sama dua. Itu kan, dan ini kan tadi kan saling terkait, dan dia kalau ada yang satu maka kebalikannya ada. Bayangin Nabi Muhammad SAW. Ini pernah disebut sama Kiai Uzairon rahimahullah ta'ala. Kalau Nabi itu bukan Nabi, kalau Nabi itu bukan hambanya Allah, kalau Nabi itu ikut nafsunya sendiri, itu nggak mungkin kondisinya kayak Nabi. Apa? Dulu diinjek lehernya pas sholat di depan Ka'bah. Pas lagi sujud dilemparin isi kotoran unta. Di depan rumahnya ditaruh duri, ditaruh kotoran. Disakiti sana sini nggak ngelawan, bener nggak? Itu di Mekah. Pas di Madinah ngelawan nggak? Ini kata Kiai Uzairon, ini kalau bukan Nabi nggak bisa begitu. Orang tuh kalau nggak ngelawan, ya emang penakut begitu, paham nggak? Dan kalaupun harus ngelawan, ngelawannya tuh nggak hebat gitu. Kenapa? Karena dia orang lemah. Tapi enggak. Nabi itu ngalahnya ya karena Allah, marahnya juga karena Allah. Pas lagi marah berarti Nabi itu lagi ngambil sifat apa itu? Sifat rububiyahnya Allah, al-izzu, yang maha mulia. Allah disakiti diem aja kan? Orang nggak sholat, orang mencela Allah diem aja. Tapi kalau udah marah, hancur semuanya, sama. Nah kita tuh kalau deket sama Allah tuh kita bisa begitu. Di waktu yang sama, kenapa tuh Nabi nggak ngelawan? Karena lagi ngamalin sifat ubudiyahnya dia. Apa namanya? Azil, merasa hina, merasa nggak sanggup. Kata Allah suruh jangan ngelawan, diam. Bisa dipahami nih. Nah itu makanya nggak ada yang aneh bagi orang Islam itu. Dan makanya hidup orang Islam itu yang paling apa? Yang paling random itu. Bener nggak? Itu tuh tadi sekali sedekah habis-habisan, kan duit banyak habis-habisan. Habis-habisan, bukan dia narik uang lagi, enggak, dia menikmati apa? Sifat adzulnya tadi, sifat fakirnya tadi. Akhirnya saking miskinnya, saking papanya, akhirnya saking laparnya dia sampai mengikat batu agar apa? Agar perutnya itu tidak terlalu sakit karena rasa lapar. Sehingga kata istri si Nabi SAW, sungguhnya dapur Nabi itu tidak pernah apa? Tidak pernah ngebul ya, setiap harinya. Ya. Kadang ngebul, kadang enggak. Itu sampai seperti itu. Kok bisa kayak begitu itu? Karena Nabi SAW sedang mengamalkan sifat ubudiyahnya, yaitu al-faqru. Ketika Nabi SAW begitu dermawan, begitu kaya raya, begitu baik sama orang, dia sedang
berakhlak dengan akhlaknya Tuhan, yaitu sifat al-ghaninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kata beliau terakhir, kalau yang namanya ta'alluq itu namanya mujahadah. Kalau sudah menjadi tabiat gorizah itu namanya tahakkuk, namanya tahqiq. Paham nggak? Ta'alluqlah dengan Allah, tahakkuklah dengan apa? Dengan sifat ubudiyah. Tadi kan gitu. Jadilah kamu dengan sifat-sifat Allah itu berta'alluq, dan jadilah kamu dengan sifat-sifat kehambaanmu itu tahakkuk. Apa bedanya? Kalau ta'alluq itu mujahadah. Nah kita kan emang nggak mulia kan? Kita kan bukan hebat kan? Sehingga kalau kita pengen jadi hebat, pengen jadi mulia, maka kita perlu upaya, perlu mujahadah tadi itu. Perlu apa? Perlu mujahadah. Contoh kan, Nabi SAW bersabda, at-takabbur ala man takabbaru alaika shadaqah, sombong kepada orang yang sombong kepadamu sedekah. Nah kita kan nggak biasa sombong. Nah sifat sombong ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mutakabbir kan. Kira-kira kita mau pakai sifat takabburnya Allah, kita mujahadah nggak? Maksain diri kan, yang tadinya nggak biasa sombong akhirnya biar kita pasang badan, nggak akan kita minta, nggak akan nyerah kita, begitu. Itu maksain diri itu. Nah, adapun tahakkuk itu adalah tabi'ah dan gorizah. Adapun sifat kehambaan, sifat menghinakan diri itu adalah tabiatnya seorang makhluk. Itu adalah instingnya seorang hamba. Itu nggak usah diakses. Maka kalau orang itu nggak bisa apa? Nggak bisa rendah hati, orang itu nggak bisa merasa hina, itu berarti dia udah keluar dari sifat kehambaannya. Yang itu sebenarnya tinggal diakses, tinggal dipakai. Orang itu sifat aslinya hamba. Malah yang dia udah terbiasa apa? Sombong, nggak bisa tuh rendah hati. Berarti udah jadi Tuhan ini repot ini. Bisa dipahami ya? Jadi ta'alluq itu mujahadah, sementara tahakkuk itu tabiat. Jadi kalau orang itu masih normal, maka yang mudah baginya adalah tawadhu, yang mudah baginya adalah merasa hina, merasa rendah. Sebaliknya kadang-kadang kita dituntut untuk sombong, kita dituntut untuk menjadi orang kaya yang sangat dermawan, kita dituntut menjadi orang tegas. Itu kita sedang beramal dengan akhlaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita bukan Tuhan, tentu untuk mengakses itu kita perlu effort, yang disebut dalam bahasa agama disebut dengan mujahadah. Maka orang tuh nggak normal ya, kalau disuruh tidak sombong nggak bisa, berarti ini udah jadi Tuhan, nanti dijatuhin sama Allah ya. Jadi agama ini fitrah, agama ini fitrah. Jadi kita sombong justru itu yang kita perlu effort, sementara rendah hati itu sudah menjadi tabiat dan insting kita. Sekali lagi, makin kita dekat ke Allah, maka hidup ini makin ajaib. Kenapa? Semakin kita mengakses kepada zat yang maha kuat, maka kekuatannya akan turun ke kita. Semakin kita mengakses kekayaan kepada zat yang maha kaya, kita makin kaya. Semakin kita mengakses kepada zat yang maha mulia, kita akan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita muliain Allah, maka kita akan semakin merasa hina di dalam diri. Dan semakin kita merasa hina, justru sebaliknya, Allah SWT yang akan memuliakan kita. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.